Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Narana Diva, mahasiswi pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi seputar mengajar di era digital. Nah, ada 8 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai 5 perspektif tentang pengajaran, lalu asal-usul model desain ruang kelas. Selanjutnya ada kuliah transmisif, belajar dengan cara mendengarkan. Lalu yang keempat ada ceramah, seminar, dan tutorial interaktif. Ini berkaitan dengan belajar sambil berbicara. Lalu yang kelima ada magang, merupakan cara belajar sambil melakukan. Yang keenam pembelajaran berdasarkan pengalaman, artinya di sini belajar sambil melakukan juga sama seperti yang magang tadi. Lalu poin ketujuh model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial. Ini merupakan belajar dengan cara merasa, dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulan utama. Nah, selanjutnya di sini ada poin masuk ke dalam poin pertama, yaitu 5 perspektif tentang pengajaran. Khususnya di pendidikan pasca sekolah menengah ini, sebagian besar guru atau instruktur akan dikejutkan jika pengajaran mereka itu masuk ke dalam behavioris atau konstruktivis. Gitu. Di sisi lain akan kurang akurat untuk menyebut pengajaran itu seperti bebas teori. Gitu. Nah, menurut Pratt pada tahun 1998, Pratt mengidentifikasi 5 perspektif yang berbeda tentang suatu pengajaran. Yang pertama itu ada transmisi. Transmisi di sini adalah penyampaian konten yang efektif, gitu, seorang objektivis pendekatan. Lalu yang kedua ada magang. Nah, magang ini adalah pemodelan cara menjadi, gitu. Jadi lebih kepada learning by doing atau di bawah secara melakukan, gitu ya, di bawah pengawasan tentunya. Lalu yang ketiga ada perkembangan. Perkembangan di sini adalah budidaya cara berpikir, ya, berarti kaitannya dengan konstruktivis atau kognitivis. Yang keempat yaitu memelihara. Memelihara di sini adalah memfasilitasi self efficacy atau prinsip fundamental kognitivis, gitu. Dan yang terakhir ada reformasi sosial. Reformasi sosial di sini artinya mencari masyarakat yang lebih baik. Nah, ini adalah 5 perspektif tentang pengajaran menurut Pratt pada tahun 1998. Nah, selanjutnya ada asal-usul model desain ruang kelas. Menurut Francis Fukuyama, ya, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang menyediakan fungsi-fungsi penting dalam suatu negara seringkali menjadi begitu kaku, gitu, dalam struktur asingnya. Jadi penting untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternalnya. Namun selama rentang 150 tahun ini masyarakat kita perlahan berubah, gitu. Banyak dari faktor atau kondisi ini tidak ada lagi, sementara yang lain tetap ada, gitu. Tetapi seringkali dengan cara yang kurang dominan daripada yang di masa lalu, gitu. Dalam model berbasis kelas, peserta didik ini diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur, gitu, di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu pula selama periode tertentu, atau biasanya disebut dengan satu semester atau semester, gitu. Nah, bukan berarti model desain kelas itu tidak fleksibel, gitu. Guru selama bertahun-tahun telah menggunakan berbagai pendekatan, gitu, pendekatan pengajaran dalam kerangka kelembagaan secara keseluruhan, gitu. Tetapi khususnya cara institusi kita terstruktur sangat mempengaruhi cara kita mengajar, cara guru mengajar, seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga di sini ada kuliah transmisif, ya, belajar dengan cara mendengarkan. Ini merupakan salah satu bentuk pengajaran di kelas, gitu, yang paling tradisional, gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara ceramah, gitu. Ceramah ini menurut Glick pada tahun 2000 dia mengatakan bahwa ceramah itu adalah penjelasan yang kurang lebih dilakukan secara terus-menerus oleh pembicara agar si audiens ini atau pendengar ini mendapatkan sesuatu, gitu, mempelajari sesuatu, gitu. Nah, istilah ceramah itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah membaca, gitu. Jadi justru ceramah ini dapat diartikan sebagai membaca, gitu. Nah, menurut Mikici dan
ceramah itu paling baik digunakan untuk 5 hal ini nih. Yang pertama, memberikan materi yang terkini yang tidak dapat ditemukan dalam satu sumber gitu. Lalu yang kedua, meringkas materi yang sudah ditemukan dalam berbagai sumber tadi. Lalu yang ketiga, menyesuaikan materi dengan kelompoknya gitu. Jadi audiens ini nih kelompoknya seperti apa, maka materinya itu harus disesuaikan. Yang keempat, awalnya membantu siswa menemukan konsep, prinsip atau bahkan ide. Gitu. Yang terakhir adalah pemikiran ahli pemodelan. Gitu. Nah, kuliah itu sendiri termasuk ke dalam tradisi pembelajaran lisan ya, lisan yang lebih lama, di mana pengetahuan ini diturunkan dari mulut ke mulut gitu ya, dari guru ke siswanya, artinya dari satu generasi ke generasi lainnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengontrol akses si pengetahuannya itu sangat penting untuk pengetahuan diterima agar berhasil ditransmisikan seperti itu. Jadi ingatan yang akurat ya, pengulangan dan referensi ke sumber-sumber otoritatif menjadi sangat penting dalam hal memvalidasi informasi yang dikirimkan atau yang diberikan. Jadi dapat dikatakan bahwa apapun yang telah berlangsung selama ini pasti memiliki sesuatu yang terjadi untuk hal tersebut gitu. Di sisi lain, kita juga perlu mempertanyakan nih, apakah kuliah transmisif ini masih merupakan sarana pengajaran yang paling tepatkah? Mengingat semua perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dan khususnya mengingat jenis pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan tentunya atau khususnya di era digital seperti saat ini. Nah, lalu yang keempat di sini ada ceramah, seminar, dan tutorial interaktif gitu ya. Artinya belajar sambil berbicara. Nah, eh, pembelajaran yang bermakna melibatkan pelajar melampaui menghafal dan menghafal dari permukaan atau pemahaman fakta, ide atau prinsip. Nah, ke pemahaman yang lebih mendalam lagi itu tentang apa fakta, ide dan prinsip bagi mereka gitu, bagi peserta didik gitu. Nah, secara khusus pendekatan permukaan ya artinya ada di dasar yang belum terlalu dalam untuk belajar lebih sering ditemukan ketika ada fokus pada yang pertama itu transmisi informasi, yang kedua teks yang mengandalkan terutama pada memori atau daya ingat, dan yang ketiga kurangnya interaktif dan diskusi gitu. Nah, di sisi lain pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam lagi ya artinya yang sudah masuk ke dalam tidak hanya ditemukan saja, ditemukan ketika ada fokus pada yang pertama itu berpikir analitis atau kritis pada pemecahan masalah. Lalu yang kedua diskusi kelas, dan yang terakhir penilaian berdasarkan analisis, sintesis, perbandingan dan evaluasi seperti itu. Nah, konstruktivis ini percaya bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui proses sosial yang diperlukan untuk memindahkan peserta didik melampaui pembelajaran permukaan ya yang di dasar ke tingkat yang lebih dalam lagi, ke tingkat pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, pendekatan konektivis untuk belajar juga sangat menekankan pada jaringan pembelajaran seperti itu dengan semua peserta belajar atau peserta didik melalui interaksi ya atau diskusi antar peserta didik satu sama lain didorong baik oleh kepentingan individu mereka dan sejauh mana nih kepentingan ini saling berhubungan gitu, terhubung dengan kepentingan peserta didik lainnya gitu. Nah, interaksi ini biasanya berbentuk diskusi semi terstruktur. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama itu seminar ya. Seminar ini merupakan pertemuan kelompok ya, baik tatap muka atau sekarang di zaman sekarang ini lagi seringnya seminar ini dilakukan secara online gitu ya, di mana sejumlah siswa ya ikut dalam berpartisipasi setidaknya sama aktifnya dengan guru gitu, meskipun guru mungkin bertanggung jawab atas desain kelompok pengalaman seperti memilih topik apa yang ingin dibahas itu, memberikan tugas kepada siswa gitu. Nah, seminar ini biasanya berkisar dari 6 siswa atau lebih hingga 30 siswa dalam kelompok yang sama gitu. Nah, karena persepsi umum adalah bahwa seminar ini paling baik ketika jumlah siswanya itu relatif kecil gitu, relatif sedikit gitu. Seminar cenderung lebih banyak ditemukan di tingkat pasca sarjana atau tahun terakhir program sarjana seperti itu. Lalu yang kedua adalah tutorial. Tutorial ini adalah sesi satu-satu atau one-on-one antara guru dengan siswa atau kelompok yang sangat kecil
gitu, bisa 3 atau 4 siswa dan instruktur atau gurunya seperti itu. Nah, di mana pelajar setidaknya sama aktifnya gitu dalam diskusi dan presentasi ide-ide dari guru seperti itu. Nah, itu terkait ceramah dan tutorial, artinya belajar sambil berbicara. Lalu yang selanjutnya ada magang. Nah, magang ini belajar dengan cara sambil melakukan gitu. Belajar sambil melakukan ini nih salah satu cara dari 5 pendekatan pengajaran Pratt, Bloom dan rekan-rekan lainnya ya untuk menetapkan psikomotorik gitu sebagai domain ketiga pembelajaran pada tahun 1956 gitu. Nah, belajar sambil melakukan ini sangat umum dalam mengajarkan keterampilan gitu psikomotorik tadi ya. Nah, salah satunya dengan cara magang. Magang ini sebenarnya cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan atau learning by doing tadi ya. Nah, hal tersebut sering dikaitkan dengan kejuruan gitu di pelatihan. Misalkan perdagangan gitu, pedagang gitu atau pekerjaan harian lainnya ya yang bermodalkan perilaku. Nah, eh, magang ini mencoba untuk mengikuti model dan pekerja harian memberikan umpan balik gitu. Namun magang adalah metode paling umum yang digunakan untuk melatih instruktur pendidik pasca sekolah menengah dalam mengajar setidaknya secara implisit. Nah, sehingga ada berbagai aplikasi untuk pendekatan magang untuk mengajar gitu. Nah, ada kekuatan serta kelemahan dari model pengajaran magang ini. Ya, yang pertama terkait kekuatan, yang pertama pengajaran dan pembelajaran tertanam dalam konteks yang kompleks dan sangat bervariasi. Itu memungkinkan cepat adaptasi dengan kondisi dunia nyata. Gitu. Artinya mereka learning by doing, magang jadi erat kaitannya dengan dunia nyatanya seperti itu. Nah, yang kedua memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Yang ketiga memberikan model ya atau tujuan yang jelas kepada pembelajar untuk apa yang dicita-citakan. Yang keempat membudayakan peserta didik dengan nilai dan norma perdagangan atau profesi lainnya. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan kekuatan dari model pengajaran magang. Selanjutnya untuk kelemahan di sini para ahli sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara sadar atau verbal skema dengan dan pengetahuan dalam yang telah mereka bangun. Lalu yang kedua, para ahli seringkali hanya mengandalkan pemodelan dengan harapan bahwa pelajar akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya dari menyaksikan sang ahli tersebut gitu. Lalu yang ketiga, jelas ada jumlah pelajar terbatas yang dapat dikelola ya oleh seorang ahlinya gitu saat program magang tersebut. Kita mengingat bahwa para ahli itu sendiri terlibat penuh dalam menerapkan keahlian mereka gitu. Selain mereka punya kesibukannya sendiri. Program magang kejuruan tradisional memiliki tingkat pemutusan yang sangat tinggi. Nah, itu terkait dengan proses atau model pengajaran magang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pembelajaran berdasarkan pengalaman atau experience gitu. Artinya sama halnya dengan magang, belajar sambil melakukan. Nah, Simon Fraser University mengatakan bahwa keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar melalui melakukan dan refleksi pada kegiatan tersebut memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan ya yang secara teoritis tadi ke upaya praktisnya itu dalam banyak pengetahuan di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran eksperiensial ini berfokus pada pembelajar yang merefleksikan pengalaman ya dalam melakukan sesuatu sehingga memperoleh wawasan atau pengetahuan konseptual serta keahlian praktisnya gitu. Nah, ada model experiential learning menyarankan 4 tahap nih dalam proses tersebut. Yang pertama, eksperimen aktif, yang kedua pengalaman konkret, yang ketiga observasi reflektif, dan yang terakhir adalah konseptualisasi abstrak. Nah, di dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman ini ada pembelajaran berbasis masalah, gitu ya, problem solvingnya, lalu pembelajaran berbasis kasus atau case, lalu pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir pembelajaran berbasis inquiry. Nah, selanjutnya di poin ketujuh ini ada model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial. Ini cara belajar dengan cara merasa, gitu ya. Nah, perspektif pengasuhan dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Seperti itu. Jadi, Pratt pada tahun 1998 juga mengatakan bahwa kami mengharapkan orang tua yang sukses
untuk memahami dan berempati dengan anak mereka, dan bahwa mereka akan memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi menurut Pratt juga pada tahun 98 perspektif reformasi sosial itu yang menyatakan kalau guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi dan memandang pengajaran mereka sebagai kontribusi untuk tujuan tersebut. Perspektif mereka ini unik karena didasarkan pada cita-cita yang dinyatakan secara eksplisit, ya, atau seperangkat prinsip yang terkait dengan visi tatanan sosial yang lebih baik lagi. Pembayaran sosial tidak mengajar dengan satu cara saja, mereka juga tidak memiliki perbedaan pendapat tentang pengetahuan secara umum. Semua faktor ini bergantung pada cita-cita tertentu, ya, yang mengilhami tindakan mereka. Nah, itu terkait perspektif reformasi sosial. Jadi kedua perspektif ini yang paling berpusat pada pembelajaran atau pembelajar. Nah, mereka didasarkan pada pandangan yang sangat optimis, ya, tentang sifat manusia, bahwa orang akan mencari dan mempelajari apa yang mereka butuhkan gitu, dan akan menemukan dukungan dari pendidik yang peduli dan berdedikasi dari orang lain dengan minat dan perhatian yang sama gitu, bahwa individu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan kebutuhan pendidikan mereka sendiri. Nah, lalu yang kedelapan di sini ada kesimpulan utama menghubungkan epistemologi teori pembelajaran dan metode pengajaran. Yang pertama di sini ada pragmatisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran. Nah, Puritan mungkin berpendapat bahwa secara logis tidak konsisten bagi seorang guru untuk menggunakan metode yang melintasi epistemologis batas-batas. Itu tentu saja membingungkan juga bagi siswanya. Tetapi mengajar pada dasarnya itu adalah profesi pragmatis, ya, dan guru akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Jika siswa perlu mempelajari fakta, prinsip, prosedur, ya, atau cara melakukan sesuatu sebelum mereka dapat memulai diskusi, ya, yang terinformasi tentang maknanya, atau sebelumnya mereka dapat mulai memecahkan masalah, ya, problem solving, maka seorang guru mungkin mempertimbangkan metode behaviorsnya gitu untuk meletakkan dasarnya dulu sebelum pindah ke pendekatan yang lebih konstruktivis tadi gitu. Nah, lalu yang kedua, metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Nah, contohnya rekaman video ceramah itu dapat mereplikasi dengan tepat metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran tertentu yang digunakan di dalam kelas gitu. Jadi di bab nantinya juga dibahas tentang teknologi itu dapat digunakan untuk mengubah pengajaran, dan teknologi tertentu dalam beberapa kasus akan mengembangkan metode pengajaran lebih mudah. Ya, sebenarnya teknologi ini membantu, sangat membantu daripada metode lainnya. Itu tergantung pada karakteristik atau kemampuan dari si teknologi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan terutama di era digital. Itu sebenarnya tujuan utama dari bab ini itu agar kita sebagai guru ini dapat mengidentifikasi metode pengajaran di kelas yang paling mungkin untuk mendukung pembelajaran gitu. Terutama di era digital ini memilih metode pengajaran tertentu seperti seminar, ya, atau magang tadi itu tidak akan cukup. Jadi mungkin satu metode seperti ceramah, ya, ceramah transmisif atau seminar akan menyediakan cukup kaya lingkungan belajar gitu, yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan dari siswanya tersebut gitu. Nah, penting untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya tadi untuk peserta didik agar kita bisa menggabungkan metode pengajaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang guru atau instruktur. Guru harus mampu mengidentifikasi, ya, mengenali keterampilan anak. Terus keterampilan ini seringkali tidak mudah dipisahkan, ya, cenderung berbasis kontekstual, seringkali terintegrasi juga. Terus siswa membutuhkan latihan untuk mengembangkan keterampilannya, siswa juga membutuhkan umpan balik dan intervensi dari seorang guru, dan strategi penilaian perlu dikembangkan lagi untuk menghargai kompetensi siswa dan penguasaan keterampilan tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah poin yang saya sampaikan mengenai mengajar di era digital, terutama pandangan dari Prat pada tahun 1998. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.